Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Tuzaro dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 32. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul menguji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan kekuatan daya hantar listrik beberapa larutan. Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah satu buah baterai, satu buah lampu senter, dua buah elektroda karbon, kemudian ada kabel dan juga penjepit buaya, lalu ada kardus, tisu, alat tulis, kemudian ada lem tembak, juga 6 gelas untuk menaruh larutan. Untuk bahan-bahan larutan ada air, kemudian alkohol, jeruk nipis, cuka makanan, gula, garam dapur, dan juga deterjen pupuk. Selanjutnya adalah merangkai alat uji. Dikarenakan tadi ada insiden lampunya, saya ganti dengan lampu LED. Selanjutnya adalah menguji alatnya. Sudah bisa menyala. Selanjutnya adalah membuat 6 gelas larutan sesuai pedoman. Berikut ini adalah hasil larutan yang telah dilarutkan di dalam air. Setelah merangkai alat, kita mencobanya dengan memasukkan elektroda ke dalam larutan garam dapur dan melihat perubahan yang terjadi. Lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung pada elektroda karbon. Kemudian menulisnya dalam tabel pengamatan. Nyala lampu terang, gelembung gas ada. Saat garam dapur atau NaCl dilarutkan ke dalam air, NaCl akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu Na+ dan Cl-, sehingga ion-ion tersebut akan bergerak bebas. Ion-ion yang bergerak bebas itulah yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga nyala lampu terang, dan NaCl disebut sebagai elektrolit kuat atau baik yang derajat disosiasinya adalah 100% atau sama dengan 1. Setelah itu mencuci elektroda karbon di dalam air. Kemudian melakukan uji coba yang sama kepada larutan cuka makanan. Lampu menyala redup dan gelembungnya sedikit, tidak sebanyak pada saat garam dapur. Kemudian mencatatnya di dalam tabel. Pada larutan cuka makanan atau CH3COH, CH3COH terurai sebagian, sehingga CH3COH disebut sebagai elektrolit lemah, ditandai dengan sedikitnya gelembung dan nyala lampu yang redup. Kemudian menggantinya dengan larutan sabun deterjen dan mengamati perubahan yang terjadi. Ternyata lampu menyala terang dan terdapat gelembung yang banyak. Kemudian mencatatnya ke dalam tabel kolom. Sama halnya dengan larutan garam dapur, air sabun deterjen juga terurai menjadi ion-ionnya dengan sempurna, sehingga larutan air sabun deterjen disebut sebagai elektrolit kuat, ditandai dengan nyala lampu yang terang dan terdapat banyak gelembung pada elektroda karbon. Kemudian menggantinya dengan larutan selanjutnya, yaitu
pada air jeruk nipis tergolong pada elektrolit lemah, ditandai dengan nyala lampu yang redup dan juga sedikitnya gelembung gas yang terdapat pada air jeruk nipis. Derajat disosiasi larutan elektrolit lemah adalah antara lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian mengujinya pada larutan gula dan mengamati perubahan yang terjadi. Ternyata lampu tidak menyala dan tidak timbul gelembung pada larutan gula. Kemudian menulisnya pada tabel. Pada saat gula dilarutkan, gula tetap berada dalam posisi molekul, sehingga gula tidak dapat mengantarkan listrik, dan gula termasuk larutan non-elektrolit yang derajat disosiasinya adalah 0, ditandai dengan tidak menyalanya lampu pada rangkaian dan tidak adanya gelembung gas pada elektroda karbon. Selanjutnya mengganti larutannya menggunakan alkohol dan menguji. Dari data pengamatan, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian mencatatnya pada tabel. Sama halnya dengan larutan gula, alkohol adalah larutan non-elektrolit, ditandai dengan tidak adanya gelembung gas di sekitar elektroda karbon dan tidak menyalanya lampu pada rangkaian. Dari data percobaan diperoleh bahwa larutan garam dapur nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada banyak dan tergolong jenis larutan elektrolit kuat. Kemudian larutan cuka makan itu nyala lampunya redup, gelembung gasnya ada, jenis larutannya elektrolit lemah. Air sabun deterjen nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada, jenis larutan elektrolit kuat. Air jeruk nipis nyala lampunya redup, kemudian gelembung gasnya ada, jenis larutan elektrolit lemah. Kemudian larutan gula tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada, dan jenis larutannya non-elektrolit. Dan yang terakhir adalah alkohol, juga tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada, dan jenis larutannya non-elektrolit. Sekian video yang saya dapat buat. Untuk laporan penelitian, data pengamatan, analisa, saran dan kesimpulan akan dicantumkan pada laporan. Berikut ini adalah hasil penulisan laporan praktikum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.